Kereta ekonomi jurusan Surabaya-Purwokerto berhenti di stasiun kecil yang sudah tua, catnya mengelupas, dan bangku besi di peron berkarat karena hujan. Dari balik jendela, seorang pemuda berusia 26 tahun melangkah keluar dengan membawa tas kain lusuh dan sebuah kitab kecil bersampul hijau. Pemuda itu bernama Arif. Wajahnya tenang, dengan sorot mata yang teduh, namun di balik keteduhan itu tersimpan kelelahan perjalanan panjang. Peci hitam tak pernah lepas dari kepalanya, dan baju koko putih sederhana yang dikenakannya terlihat sudah usang, tanda ia tak terlalu peduli dengan dunia yang berkilau. Arif baru saja menyelesaikan pendidikannya di sebuah pesantren besar di Jawa Timur. Bertahun-tahun ia menimba ilmu agama, hafalan, doa-doa, juga ilmu hikmah yang jarang diketahui orang awam. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah hampir 8 tahun, ia kembali menjejakkan kaki di tanah kelahirannya, Desa Lembah Hitam. Perjalanan menuju desa bukan perkara mudah. Dari stasiun, Arif harus menempuh perjalanan dengan Colt tua berpenumpang penuh. Jalan berkelok naik turun, melewati sawah hijau yang mulai ditutupi kabut sore. "Mas, jenengan asli Lembah Hitam tea?" tanya sopir Colt sambil melirik lewat kaca spion. Arif mengangguk, tersenyum ramah. "Iya, Pak. Sudah lama nggak pulang." Sopir itu mendesah, wajahnya seolah menyimpan banyak rahasia. "Walah, pantas. Soalnya, jarang-jarang ada anak muda balik ke sana sekarang. Wong, desa itu lagi rame." "Rame gimana, Pak?" Arif penasaran. "Ya, sampean bakal ngerti sendiri. Katanya banyak kejadian aneh. Warga sering ketemu bayangan hitam, suara-suara aneh dari kebun bambu. Malah ada yang bilang itu kiriman." Sopir itu mendadak terdiam, seakan enggan melanjutkan. Arif hanya menghela napas. Hatinya sudah menebak arah pembicaraan itu. Senja baru saja turun ketika Colt berhenti di pertigaan kecil. Dari situ jalan setapak berlapis tanah mengarah ke dalam hutan bambu. Di ujung jalan, tampak gapura tua dengan tulisan pudar, "Selamat datang di Desa Lembah Hitam." Arif turun, menyalami sopir, lalu berjalan seorang diri. Kabut tipis mulai turun, menutupi pandangan. Suara serangga malam bersahut-sahutan, namun di sela-selanya terdengar suara lain, desir angin yang seperti bisikan. Di kanan kiri jalan, pepohonan bambu menjulang tinggi. Batangnya saling beradu diterpa angin, menimbulkan bunyi klek-klek-klek yang menusuk telinga. Dari kejauhan, Arif seperti mendengar suara gamelan samar, meski ia tahu tidak ada orang yang sedang punya hajat malam itu. Arif mempercepat langkahnya. Bibirnya bergerak lirih melantunkan doa syafaq. Ia sudah terbiasa menghadapi suasana aneh, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara di desa ini seolah lebih berat, lebih pekat, seakan-akan menahan napasnya sendiri. Rumah lama. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sampailah Arif di depan rumah kayu sederhana. Ket dinding sudah mengelupas, pintunya berderit, dan halaman dipenuhi rumput liar. Namun di sanalah ia dulu tumbuh bersama ayahnya, seorang guru ngaji yang dihormati. Arif membuka pintu perlahan. Aroma kayu tua dan debu memenuhi hidungnya. Ia menaruh tasnya, lalu menggelar sajadah di ruang tengah yang sederhana. Sebelum beristirahat, ia menunaikan sholat maghrib. Suaranya lirih tapi jelas, memenuhi ruangan kosong yang sudah lama tak dipakai. Namun ketika ia selesai, telinganya menangkap sesuatu. Dari arah belakang rumah, tepat di kebun bambu, terdengar suara tawa. Bukan tawa gembira, melainkan tawa serak, panjang, menyeramkan, seperti perempuan tua yang mengejek. "Hai, hai, hai." Arif menoleh. Dadanya berdebar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia hanya berucap pelan, "Allahu Akbar." Ternyata desaku benar-benar sedang diuji. Malam itu, Arif tahu kepulangannya bukan sekadar untuk bernostalgia. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di Desa Lembah Hitam. Dan ia siap menghadapinya. Malam pertama di rumah lamanya terasa begitu panjang. Angin yang bertiup dari kebun bambu membawa suara-suara aneh, seakan ada yang berbisik di antara daun. Meski tubuhnya lelah, Arif hanya bisa memejamkan mata sebentar. Hatinya waspada, pikirannya terus berputar. Sebelum tidur, ia membuka kitab kecil bersampul hijau, kitab yang diwariskan almarhum ayahnya. Kitab itu sudah lusuh, kertasnya menguning,
Tapi aroma kertas tua bercampur wangi minyak kasturi masih melekat. Di halaman pertama, tertera tulisan tangan sang ayah. "Nak, hidup ini bukan sekadar makan dan tidur. Kau akan berhadapan dengan dua dunia, yang nyata dan yang tak terlihat. Jangan pernah tinggalkan doa, jangan pernah tinggalkan Quran. Sebab doa adalah senjata, Quran adalah tameng." Arif mengusap tulisan itu perlahan. Ingatannya melayang ke masa kecil. Ayahnya, Kiai Mahfud, bukanlah orang besar atau terkenal di luar desa. Ia hanya seorang guru ngaji yang setiap sore mengajar anak-anak Iqra di serambi rumah. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya, ketenangan. Kiai Mahfud dikenal mampu meruqyah orang sakit tanpa imbalan, menenangkan warga yang ketakutan, bahkan pernah menantang seorang dukun yang mencoba menebar teror di desa. Tapi ia selalu berkata pada Arif kecil, "Jangan sombong dengan doa, nak. Itu bukan kekuatan kita. Itu hanya izin dari Allah." Arif kecil sering diajak ke musyala kecil di kebun bambu. Malam-malam ia terkantuk-kantuk mendengar ayahnya melantunkan ayat-ayat Quran, sementara suara jangkrik dan desir bambu jadi latar. Kadang, ia melihat bayangan hitam melintas di kejauhan, tapi ayahnya selalu berkata, "Jangan takut. Mereka hanya makhluk Allah juga, tapi jalannya salah. Bacalah basmalah, maka mereka tak akan berani mendekat." Semua kenangan itu berakhir ketika Arif berusia 12 tahun. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar, dan dari luar rumah terdengar suara-suara orang berteriak. Ayahnya jatuh sakit mendadak, tubuhnya panas seperti api. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap menatap langit-langit sambil berzikir. Arif kecil menangis, memegang tangan ayahnya yang dingin. "Nak," suara ayahnya lirih, "jangan pernah benci orang jahat, doakan saja mereka kembali ke jalan Allah." Setelah itu, napasnya berhenti. Kiai Mahfud berpulang, meninggalkan rumah itu dalam duka. Arif hidup hanya dengan ibunya selama beberapa tahun, hingga akhirnya ia dikirim ke pesantren untuk menimba ilmu. Pesantren di Jawa Timur itu keras, tapi penuh berkah. Arif belajar fikih, hadits, tafsir, dan juga ilmu hikmah. Tak jarang, ia ikut para ustaz dalam meruqyah orang kesurupan atau membersihkan rumah yang diganggu jin. Malam-malam di pesantren sering jadi ujian. Ada teman-temannya yang digoda makhluk halus, ada pula yang jatuh sakit karena kiriman santet. Namun para kiai selalu mengajarkan hal yang sama. Jangan pernah takut pada jin atau manusia. Takutlah hanya pada Allah. Pelajaran itu menempel kuat di hati Arif. Ia tumbuh jadi pemuda yang bukan hanya berilmu, tapi juga berani. Kembali ke kenyataan. Arif menutup kitab hijau itu, menarik napas panjang. Matanya menerawang ke langit-langit rumah tua yang sudah retak. Hatinya penuh rindu pada sosok ayah, tapi juga penuh tekad. Warisanmu bukan harta, ayah, tapi doa. Dan doa itulah yang akan kujaga. Dari luar jendela, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Arif menoleh. Jendela itu tertutup rapat, tak mungkin ada orang di luar karena rumahnya dikelilingi kebun bambu. Namun ketukan itu terdengar lagi, kali ini disertai suara lirih. "Arif, Arif." Suaranya seperti perempuan, panjang, parau, menyeramkan. Arif berdiri, dadanya berdebar, tapi bibirnya langsung berucap, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Suara itu langsung berhenti. Malam kembali sunyi. Arif tersenyum tipis. Ia tahu, warisan ayahnya kini benar-benar akan diuji. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya sirna ketika Arif keluar dari rumah. Udara dingin menusuk kulit, dan embun masih menempel di dedaunan liar. Suasana desa tampak sepi. Hanya suara ayam berkokok dari kejanghan, tapi tak ada anak-anak yang biasanya berlarian ke sawah atau ibu-ibu yang menimba air di sumur. Arif berjalan menuju jalan setapak, berpapasan dengan beberapa warga yang menunduk penuh curiga. Wajah mereka pucat, seolah menyimpan ketakutan yang mendalam. Salah seorang ibu setengah baya akhirnya berani bicara. "Mas Arif, jenengan hati-hati, jangan keluar malam. Apalagi dekat kebun bambu." Arif tersenyum tenang. "Kenapa, Bu?" Ibu itu menunduk, bibirnya bergetar. "Seminggu lalu, Pak Bardi lihat bayangan gede, tinggi sekali. Matanya merah,
lidahnya panjang. Waktu itu dia langsung jatuh pingsan. Sampai sekarang masih sakit. Katanya, itu kiriman dukun dari desa sebelah. Arif mengangguk pelan, tak ingin membuat sang ibu semakin takut. Ia tahu, bayangan itu bukan halusinasi. Ada sesuatu yang nyata bersemayam di sana. Malam pun tiba. Bulan sabit tergantung pucat di langit, menambah suram suasana. Arif memutuskan untuk berjaga di dekat kebun bambu, tempat yang sering disebut warga sebagai pusat gangguan. Ia membawa mushaf kecil, sebotol air doa, dan garam yang ditaruh dalam kantong kain. Kebun itu sunyi, terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Arif duduk bersila di atas tikar kecil, membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Namun, tak lama kemudian, udara berubah dingin. Angin bertiup keras, membuat batang-batang bambu beradu klek-klek-klek seolah memanggil sesuatu. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar, berpadu dengan nyanyian lirih yang parau. Arif membuka mata, dan di sanalah ia melihatnya. Dari balik kabut, muncul sosok bayangan. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya kurus dengan kulit legam, dan matanya menyala merah darah. Lidahnya menjuntai panjang, hampir menyentuh tanah. Bayangan itu berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Udara semakin berat, dada Arif seperti ditekan ribuan beban. Pulanglah, suara makhluk itu bergema, berat dan dalam. Tempat ini bukan untukmu. Arif berdiri tegak, meski bulu kuduknya berdiri. Dengan suara lantang, ia membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bayangan itu menggeram. Tubuhnya bergetar, lalu berubah semakin besar, tangannya menjulur panjang seperti hendak meraih Arif. Tapi cahaya samar dari ayat-ayat yang dilantunkan membuat tangan itu terbakar, melepuh, hingga bayangan itu menjerit panjang. Suara jeritannya menggema ke seluruh desa, membuat beberapa warga terbangun dalam ketakutan. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap menjadi asap hitam. Arif baru saja duduk kembali ketika dari arah desa terdengar teriakan. Ia berlari menuju rumah warga. Di sana, seorang pemuda desa menggeliat di lantai, matanya melotot merah, lidahnya menjulur panjang seperti ular. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Jangan ganggu Ki Joyo. Desa ini milik kami. Warga berhamburan ketakutan. Arif maju, menunduk di samping pemuda itu, lalu meletakkan tangannya di kepala si pemuda. Ia mulai melantunkan surah Al-Falaq dan An-Naas. Tubuh pemuda itu bergetar keras, matanya berputar, lalu mendadak ia menjerit, suaranya nyaring hingga membuat kaca jendela retak. Beberapa saat kemudian, tubuhnya lunglai, napasnya kembali normal. Namun sebelum sepenuhnya sadar, dari mulutnya keluar satu kalimat terakhir. Hati-hati, Ki Joyo menunggumu. Malam itu, Arif sadar, apa yang ia hadapi bukan sekadar gangguan makhluk halus biasa. Ada tangan manusia di balik semua ini, dan manusia itu bukan orang sembarangan. Malam kedua di desa Lembah Hitam terasa jauh lebih mencekam. Seolah apa yang dilihat Arif semalam hanyalah permulaan dari teror yang sesungguhnya. Warga menutup pintu lebih awal, menggantungkan bawang putih di depan rumah, dan beberapa bahkan meletakkan sesajen di sudut jalan, tanda betapa ketakutan sudah merasuki hati mereka. Arif duduk di serambi rumah, memandangi langit malam yang berawan. Angin dingin bertiup pelan, membawa bau tanah basah. Suasana begitu tenang, sampai tiba-tiba, dong, dong, dan suara gamelan. Samar, tapi jelas. Arif menajamkan telinga. Nada itu tidak seperti gamelan pesta hajatan, melainkan lebih lambat, berat, dan menyayat telinga. Dari kejauhan, suara itu berpadu dengan bisikan perempuan, lirih namun menusuk. Datanglah, datanglah, ikutlah bermain bersama kami. Arif tahu dari mana asal suara itu. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang sumur tua di dekat kebun bambu. Orang bilang sumur itu tidak pernah kering meski musim kemarau panjang, dan sering jadi tempat munculnya penampakan. Dengan langkah mantap, ia membawa lampu minyak dan mushaf kecil. Jalan menuju sumur gelap, hanya cahaya bulan yang samar menembus kabut. Suara gamelan semakin keras, seakan memanggilnya mendekat. Ketika sampai, Arif berhenti. Sumur tua itu tampak menyeramkan,
dikelilingi rumput liar dan pohon bambu yang menjuntai. Batu-batu di sekitarnya berlumut, dan tali timba tergantung sendiri, bergerak perlahan meski tak ada angin. Lalu terdengar suara, "Arif." Suara itu berasal dari dalam sumur, parau, menyerupai suara ayahnya yang sudah lama meninggal. "Arif, anakku, ikutlah, di bawah sini ayah menunggu." Arif terdiam. Ada rasa sesak di dadanya. Tapi segera ia sadar, itu bukan suara ayahnya. Itu tipu daya. Dengan lantang ia membacakan surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Seketika, suara itu berubah menjadi jeritan panjang, lalu sunyi. Air sumur bergolak sebentar, lalu tenang kembali. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah kebun bambu, muncul sosok-sosok samar. Perempuan-perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh, wajah mereka pucat dengan mata kosong. Mereka menari perlahan mengikuti suara gamelan yang entah datang dari mana. Gerakan mereka anggun namun menyeramkan, setiap kali kaki mereka menapak tanah, muncul noda hitam seperti bekas arang terbakar. Salah satu dari mereka mendekat ke Arif. Bibirnya tersenyum, tapi dari mulutnya menetes darah. Dengan suara lirih ia berbisik, "Ikutlah menari bersama kami, tinggalkan doa-doamu." Arif menatap tajam. Ia meraih botol air doa, menyiramkan beberapa tetes ke tanah. Seketika tanah bergetar, dan para penari itu menjerit, tubuh mereka terbakar cahaya putih lalu lenyap satu persatu. Suara gamelan pun berhenti mendadak. Sunyi kembali, tapi meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Banyak warga yang terbangun malam itu mendengar suara gamelan, meski mereka tak berani keluar rumah. Beberapa mengaku melihat bayangan perempuan menari di sawah. Pak Lurah akhirnya mendatangi Arif. Wajahnya cemas, suaranya bergetar. "Mas Arif, semua ini pasti ada dalangnya." Warga bilang, "Ki Joyo sudah mulai murka karena sampean datang. Dia tidak akan berhenti sebelum jenengan kalah." Arif menatap lurus ke mata Pak Lurah. "Kalau benar Ki Joyo yang mengirim semua ini, maka saya harus mendatanginya. Tidak bisa dibiarkan." Pak Lurah menelan ludah, wajahnya pucat. Tapi, jalan ke gubuknya di pinggir hutan, orang biasa saja bisa mati kalau coba mendekat. Makhluk-makhluk itu menjaganya. Arif hanya menghela napas. Ia tahu jalannya akan semakin berat. Tapi ia juga tahu, inilah alasan ia dipulangkan Allah ke desa itu. Malam itu, Arif menatap kebun bambu dari jauh. Angin berdesir membawa aroma kemenyan samar-samar. Di ujung pandangannya, ia melihat bayangan sosok laki-laki berkerudung hitam berdiri di antara batang bambu. Ki Joyo. Sang dukun sesat sudah tahu ia datang. Malam itu, langit desa lembah hitam gelap gulita. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya suara jangkrik yang terhenti mendadak, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Arif sedang duduk di dalam rumah, memperbanyak zikir setelah sholat tahajud. Hatinya tenang, tapi ia tahu malam ini akan ada ujian baru. Entah dari mana, hawa dingin mulai menyusup. Bau anyir darah menusuk hidungnya. Tiba-tiba, pintu rumahnya bergetar keras. "Du, du." Arif berdiri, meraih mushaf kecil dan botol air doa. Saat pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit, sosok besar masuk dengan langkah berat. Tubuhnya setinggi 2 meter, seluruh badannya diselimuti kabut pekat hitam. Dari wajah samar itu hanya terlihat sepasang mata merah menyala, menatap Arif dengan kebencian yang membara. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit keras. Nafasnya terdengar seperti desisan ular. Di tangannya, ada rantai berkarat yang berputar-putar, menimbulkan suara kering, kering, mengerikan. "Arif." Suaranya berat, bergema, seakan berasal dari perut bumi. "Pulanglah ke pesantrenmu, atau malam ini kau akan kurobek-robek." Arif tidak bergeming. "Aku tidak akan mundur. Selama kalian menzalimi warga desa, aku akan melawan dengan izin Allah." Makhluk itu menggeram, rantainya dilempar ke arah Arif. Suara besi beradu membuat lampu minyak padam seketika. Rumah gelap gulita. Namun Arif tak gentar. Dalam kegelapan, ia mulai melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Setiap kalimat keluar dari lisannya, udara di sekitar bergetar.
Makhluk itu meraung kesakitan, kabut hitam di tubuhnya berputar liar. Tapi belum menyerah. Ia menerjang dengan cakarnya yang panjang dan tajam. Arif cepat menunduk, lalu memercikkan air doa ke arah makhluk itu. Saat air mengenai tubuhnya, terdengar suara ces, seperti besi terbakar. Makhluk itu menjerit, tapi kembali bangkit. Mata merah itu kini semakin terang, menatap tajam ke arah Arif. Dari sorotnya, ia tahu makhluk ini bukan sembarangan jin. Ia adalah Hadam, penjaga pribadi Ki Joyo. Tubuhnya membesar, kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Rantai di tangannya kini menyala, dipenuhi api hitam. Kau pikir doa-doa itu bisa mengalahkanku? Aku sudah menelan ratusan jiwa sesudah Ki Joyo memanggilku. Arif mengepalkan tangannya, hatinya bergetar namun lidahnya tetap basah dengan zikir. Ia mulai membaca surah Al-Jin dengan lantang. Suaranya mengisi ruangan, setiap ayat seperti cambuk yang memukul tubuh makhluk itu. Jeritan di tengah malam. Makhluk hitam itu berusaha menutup telinganya, meraung, lalu tubuhnya mulai retak. Dari sela-sela kabut hitam keluar cahaya putih, seolah tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menjatuhkan rantai, tubuhnya mengecil, kemudian pecah menjadi kepulan asap yang lenyap di udara. Rumah kembali sunyi. Hanya tersisa bau hangus dan bekas rantai berkarat di lantai. Arif menghela napas berat, keringat membasahi pelipisnya. Ia tahu ini baru awal. Ki Joyo pasti tidak akan tinggal diam. Ketika ia keluar rumah untuk menghirup udara, matanya tertuju ke langit barat. Awan hitam berputar membentuk pusaran, dan di tengahnya tampak wajah samar Ki Joyo, tertawa terbahak-bahak. Kau boleh kalahkan satu makhlukku, Arif, tapi masih banyak yang menunggumu. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Lalu wajah itu menghilang, meninggalkan bau kemenyan terbakar yang menusuk. Arif menggenggam mushaf di tangannya. Aku tidak takut. Selama Allah bersamaku, tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan kebenaran. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Angin dini hari berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Setelah pertarungan dengan makhluk hitam tadi malam, Arif tidak bisa tidur. Pikirannya terus terarah ke satu tempat yang sejak awal selalu disebut warga, sumur tua di ujung desa. Menurut cerita, sumur itu sudah puluhan tahun ditutup. Konon, pernah ada seorang perempuan yang mati mengenaskan di dalamnya, tubuhnya tak pernah diangkat, hanya ditutup batu dan tanah. Sejak itu, suara tangisan kadang terdengar dari sana. Perjalanan ke sumur tua. Menjelang subuh, Arif berjalan sendirian menuju kebun bambu. Jalannya sepi, hanya diterangi lampu minyak kecil yang ia bawa. Bayangan pepohonan bergoyang, seperti tangan panjang yang ingin meraih. Setiap langkah terasa berat. Lantunan ayat kursi terus ia bisikkan, agar hatinya tidak diguncang. Ketika sampai, ia melihat sumur tua itu memang ada. Batu-batunya berlumut, sebagian runtuh. Dari dalamnya keluar kabut tipis yang berbau anyir. Arif berjongkok, menatap lubang gelap itu. Saat ia mencoba membaca doa, tiba-tiba suara perempuan terdengar. Kenapa kau datang ke sini, anak muda? Suaranya lirih, tapi bergema, seakan datang dari dalam sumur. Tawa perempuan. Arif menguatkan hati. Aku datang untuk membebaskan desa ini dari teror. Jika kau makhluk yang menzalimi, aku tidak akan takut. Tiba-tiba suara itu berubah jadi tawa panjang. Hi, hahaha. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Dari dalam sumur, muncul sepasang tangan pucat, lalu kepala perempuan dengan rambut panjang terurai basah. Matanya kosong, wajahnya pucat penuh belatung. Ia memanjat keluar dengan gerakan aneh, persis seperti mayat yang bangkit dari liang. Begitu berdiri, ia menatap Arif dengan senyum miring. Aku, dulu korban manusia. Tubuhku dikorbankan untuk kekuatan Ki Joyo. Darahku menjadi perjanjian, jiwaku terikat di sumur ini. Dan kini, aku haus darah. Ujian iman. Perempuan itu mendekat dengan cepat, rambutnya melayang-layang, mencambuk seperti ular. Arif mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan keras. Namun makhluk itu justru tertawa, tubuhnya berputar, lalu lenyap seketika. Suara langkah perempuan berlari mengitari Arif,
tapi sosoknya tak terlihat. Doamu tak akan bisa melepaskanku, karena aku terikat oleh perjanjian darah, kecuali kau hancurkan akar kekuatan Ki Joyo. Tiba-tiba ia muncul tepat di depan wajah Arif, mata kosongnya begitu dekat. Dan itu, ada di tubuhku sendiri. Perempuan itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan lidah panjang berwarna hitam. Dari ujung lidah itu, terikat seutas benang merah bercampur paku kecil, tanda perjanjian gaib. Doa yang membakar. Arif sadar, ia harus memutuskan ikatan itu. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol air doa, lalu menyiramkan ke wajah perempuan itu sambil mengucap doa pemutus sihir. Perempuan itu menjerit, tubuhnya terbakar cahaya putih. Rambutnya rontok, kulitnya mengelupas, lalu dari mulutnya keluar benang merah yang terbakar putus. Suara ledakan kecil terdengar. Blar, makhluk itu roboh, tubuhnya kembali menjadi tengkorak kering yang hancur berkeping-keping di tanah. Namun sebelum lenyap, suara lirihnya terdengar di telinga Arif. Hati-hati, Ki Joyo tidak hanya menggunakan jin, ia juga mengikat manusia hidup sebagai tumbal. Mereka akan datang padamu. Isyarat bahaya baru. Arif duduk terengah, keringat dingin membasahi wajahnya. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesedihan. Perempuan itu ternyata korban, bukan sekadar makhluk jahat. Ia berdoa agar Allah memberi ampunan bagi ruh yang terjebak dalam perjanjian itu. Ketika fajar mulai menyingsing, ia melihat satu hal aneh. Di dinding sumur kini terukir simbol merah berbentuk mata, berdenyut seperti hidup. Arif tahu, ini bukan akhir. Simbol itu adalah tanda bahwa Ki Joyo telah mengetahui tindakannya. Pertarungan selanjutnya, pasti lebih berat. Langit yang menghitam. Matahari baru naik setengah, tapi cahaya di atas desa lembah hitam tiba-tiba meredup. Awan hitam pekat menggulung, burung-burung beterbangan panik, ayam-ayam berkokok tak karuan. Warga desa keluar rumah, saling pandang dengan wajah pucat. Kenapa gelap begini? Padahal baru pagi, gumam seorang ibu. Di kejauhan, anak-anak kecil menangis ketakutan. Arif yang baru saja pulang dari sumur tua berhenti di tengah jalan. Dadanya terasa berat, seperti ada kekuatan besar menekan dari langit. Ia tahu ini bukan cuaca biasa, ini kiriman Ki Joyo. Serangan pertama. Tiba-tiba, dari kebun bambu muncul kawanan anjing hitam dengan mata merah menyala. Mereka berlari kencang ke arah warga, mulut berbusa, gigi mencuat panjang. Orang-orang berteriak, sebagian lari, sebagian jatuh tersungkur. Arif segera berdiri di tengah jalan, menghalangi. Dengan lantang ia mengucap, Adzu bilhi minasi syaitani rajim. Anjing-anjing itu berhenti beberapa langkah, menggertakkan gigi sambil meraung. Tapi dari belakang mereka, sosok-sosok hitam seperti bayangan manusia bermata putih muncul, jumlahnya puluhan. Suasana desa mendadak mencekam. Doa yang menggetarkan. Arif menutup mata, menarik napas dalam, lalu mengangkat tangannya ke langit. Dengan sekuat hati, ia melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Al-Huwal Ilha'il Huwa Al-Ayu Al-Kaim. Suara ayat itu menggema ke seluruh penjuru desa. Angin berhembus kencang, bambu berderak, atap rumah bergoyang. Anjing-anjing hitam menjerit, tubuh mereka meleleh menjadi asap hitam yang berhamburan ke langit. Bayangan bermata putih meraung keras, tubuhnya terbelah oleh cahaya, lalu lenyap. Langit yang tadinya hitam mendadak bergetar, guntur menggelegar, seakan langit sendiri menjawab doa itu. Pertarungan jiwa. Namun serangan belum berhenti. Dari atas langit, muncul satu sosok besar, tubuhnya seperti kabut pekat, wajahnya samar, hanya mata merah membara yang terlihat. Suaranya bergema dari segala arah. Berani sekali kau, bocah pesantren, mengganggu permainan Ki Joyo. Kau akan binasa sebelum senja tiba. Warga desa ketakutan, beberapa bersembunyi di dalam rumah, tapi tetap mendengar suara menggelegar itu. Arif mendongak, hatinya bergetar, tapi bibirnya tetap mengucap doa. Ia tahu ini bukan jin biasa, tapi iblis peliharaan Ki Joyo. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan ayat suci, hingga pada kalimat terakhir ia berteriak, Wa huwa al-aliyul am. Tiba-tiba cahaya putih menyambar dari langit, menembus tubuh kabut raksasa itu. Sosok besar itu menjerit panjang, suaranya menggema sampai gunung.
Tubuhnya koyak, tercerai-berai menjadi kepulan asap hitam yang tertiup angin, lalu lenyap. Kemenangan sementara. Langit kembali cerah. Matahari bersinar terang, burung-burung kembali berkicau. Warga desa keluar perlahan dari tempat persembunyian. Mereka menatap Arif dengan campuran takut dan kagum. Seorang bapak tua mendekat, suaranya parau. "Anak muda, kau benar-benar dijaga Allah. Kalau bukan karena doamu, mungkin kami sudah habis dimakan makhluk-makhluk itu." Arif hanya tersenyum tipis, tapi wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, ini baru permulaan. Isyarat dari langit. Ketika orang-orang mulai tenang, seekor burung gagak terbang rendah, mendarat di tanah dekat Arif. Burung itu menatap tajam, lalu berbicara dengan suara manusia. "Ki Joyo sudah menunggumu, jika kau masih berani, datanglah ke gubuknya sebelum bulan purnama. Kalau tidak, seluruh desa ini akan jadi ladang darah." Burung itu mendadak terbakar api hitam lalu jadi abu. Arif mengepalkan tangan. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Pertarungan langsung dengan Ki Joyo sudah tidak bisa dihindari. Bisikan di malam sepi. Malam itu desa sudah tenang. Warga beristirahat setelah seharian diteror, tapi Arif duduk sendirian di serambi rumah peninggalan ayahnya. Angin malam berhembus dingin, membawa bau anyir yang menusuk. Dari arah kebun bambu, suara gamelan samar terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Ki Joyo, kau ingin aku datang?" "Ya," gumam Arif. Dadanya berat, tapi niatnya bulat. Ia tahu dukun itu ingin menguji nyali, sekaligus menakut-nakuti. Tiba-tiba suara perempuan tertawa lirih terdengar di belakangnya. Arif menoleh cepat, tapi hanya mendapati angin menggoyang pintu. Ia menunduk, beristighfar, lalu masuk ke kamar. Ia berdoa sebelum tidur, berharap diberi petunjuk. Mimpi yang mengguncang. Dalam tidurnya, Arif bermimpi berjalan di hutan lebat. Di depannya ada jalan setapak kecil menuju sebuah gubuk reog. Dari dalam gubuk, terdengar suara gamelan bercampur dengan jeritan manusia. Bau darah sangat menyengat. Tiba-tiba, seekor ular besar hitam melingkar di depan pintu gubuk. Lidahnya menjulur, matanya merah menyala. Ular itu berbisik, "Kalau kau melangkah, nyawamu taruhannya." Arif terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah. Tapi mimpi itu jelas bukan sekadar bunga tidur, itu isyarat jalan menuju Ki Joyo. Mencari petunjuk warga tua. Keesokan paginya, Arif mendatangi rumah Mbah Suro, sesepuh desa yang sudah hampir 90 tahun. Mbah Suro dikenal jarang bicara, tapi tahu banyak tentang sejarah Lembah Hitam. "Mbah," kata Arif hati-hati, "aku harus mencari gubuk Ki Joyo. Apa Mbah tahu jalannya?" Mbah Suro menatap lama. Matanya keruh, tapi tajam. "Aku sudah bilang pada semua orang, jangan ada yang mendekat. Itu bukan tempat manusia, Nak. Tapi kalau aku tidak mendatangi dia, desa ini akan binasa," jawab Arif tegas. Mbah Suro menghela napas panjang. Ia lalu mengambil tongkat kayu tua, dan menggambar peta sederhana di tanah. Jalan menuju gubuk itu melewati kebun bambu di utara, menyeberangi sungai kecil, lalu masuk ke hutan belantara. Kau akan menemukan sumur tua dengan air berwarna merah. Dari situ, belok ke timur. Gubuknya ada di sana. Suara Mbah Suro bergetar, "Tapi ingat, setiap langkahmu akan diuji. Jangan sekali-kali lepas dari doa." Jejak pertama, kebun bambu. Sore harinya, Arif berangkat. Ia membawa bekal air wudhu, tasbih, dan kitab kecil berisi doa wirid. Langkahnya mantap meski perasaan mencekam. Di kebun bambu, suasana berbeda. Angin seolah berhenti, bambu tidak bergoyang, hanya berdiri kaku. Dari kejauhan, suara-suara berbisik memanggil namanya. "Arif, Arif, pulanglah, jangan ikut campur." Ia berhenti sejenak, lalu membaca doa perlindungan. Suara itu perlahan menghilang, tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam berlari di antara batang bambu. Jejak kedua, sungai kecil. Ia terus melangkah hingga tiba di tepi sungai. Airnya keruh, berbau busuk, seperti bercampur bangkai. Saat ia hendak menyeberang, sosok perempuan berambut panjang muncul di tengah sungai. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. "Arif,
Temani aku, jangan pergi sendiri, suaranya lirih, menyiris hati. Arif nyaris terpaku, tapi segera sadar itu hanya tipuan jin. Ia membaca ayat kursi dengan lantang. Sosok perempuan itu menjerit, lalu tubuhnya meledak jadi kabut hitam, lenyap terbawa arus. Arif menyeberang dengan hati-hati. Jejak ketiga, sumur darah. Matahari sudah hampir tenggelam ketika ia menemukan sumur tua di tengah hutan. Benar seperti kata Mbah Suro, airnya berwarna merah pekat, mengalir perlahan seperti darah. Bau amisnya menusuk hidung. Arif mendekat, tapi tiba-tiba air di sumur bergolak. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam, meraih ke atas, mencoba menariknya masuk. Suara jeritan orang tenggelam terdengar dari dasar sumur. Arif mundur selangkah, lalu membaca doa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tangan-tangan itu terbakar oleh cahaya, lalu lenyap satu persatu. Sumur kembali tenang, hanya menyisakan riak kecil. Arif menghela napas panjang. Dari sini, ia tahu tinggal satu langkah lagi menuju gubuk Ki Joyo. Cahaya senja. Ia menoleh ke timur, arah yang ditunjukkan Mbah Suro. Di kejauhan, di balik pepohonan, tampak asap hitam mengepul, seolah berasal dari sebuah gubuk reot. Arif mengepalkan tangan. Ki Joyo, aku akan datang. Ia melanjutkan langkah, sementara matahari tenggelam dan malam mulai merayap. Sampai di gubuk terlarang. Langkah Arif menembus hutan makin berat. Angin malam menusuk, suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan. Aroma kemenyan tercium semakin jelas. Tak lama, ia melihat sebuah gubuk reot di tengah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan besar. Atapnya dari ilalang, sebagian lapuk. Dindingnya dari papan tua, penuh lumut dan bekas coretan merah. Tapi yang membuat bulu kuduk Arif berdiri adalah halaman depan gubuk itu. Pemandangan mengerikan. Di tanah berserakan tengkorak manusia, ada yang retak, ada yang utuh, bahkan sebagian masih berlumuran daging kering. Di tengah halaman, terdapat sesajen, nasi kuning, bunga 7 rupa, dan dupa yang masih mengepul. Seekor ayam hitam tergantung terbalik di bambu, darahnya menetes ke sebuah mangkuk tanah liat. Bau amis bercampur dengan kemenyan membuat udara terasa mual. Arif menutup hidung. Allahu Akbar, gumamnya lirih. Ia sadar, inilah sumber kekuatan gelap Ki Joyo. Suara dari dalam gubuk. Dari dalam gubuk, terdengar suara orang membaca mantra. Lirih, dalam, bercampur dengan tertawa kecil yang menyeramkan. Hei, roh-roh penunggu, datanglah padaku, makanlah darah ini, bangunlah dari tidurmu. Suara itu jelas suara Ki Joyo. Arif melangkah pelan ke depan pintu gubuk. Tapi begitu kakinya menginjak tanah di ambang pintu, bumi bergetar. Dari tanah halaman, beberapa bayangan hitam muncul, menyerupai manusia tanpa wajah. Mereka bergerak kaku, tapi cepat, mengelilingi Arif. Pertarungan dengan penjaga gaib. Bayangan-bayangan itu melolong, lalu menerkam. Arif segera meraih tasbih, membaca ayat kursi keras-keras. Al-Huwal Ilha'il Huwa Al-Ayu Al-Qaim. Seketika cahaya terang keluar dari mulutnya. Bayangan pertama yang mendekat meleleh seperti lilin terbakar. Yang lain menjerit dan mundur, tapi terus mencoba menyerang dari berbagai arah. Arif berputar, melantunkan doa demi doa, hingga akhirnya semua bayangan itu terbakar jadi asap hitam. Halaman kembali sunyi, hanya menyisakan bau hangus yang menusuk. Arif berdiri tegak. Cukup sudah, sekarang giliranmu, Ki Joyo. Pertemuan pertama dengan Ki Joyo. Pintu gubuk berderit terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, keluarlah sosok kurus tinggi bersorban hitam, berjubah kusam. Wajahnya penuh kerutan, mata merah menyala seperti bara. Senyumnya tipis, memperlihatkan gigi hitam. Jadi, inikah santri muda yang katanya hendak membasmi aku? Suara Ki Joyo serak, tapi penuh wibawa gelap. Arif menatap lurus. Bukan aku yang membasmi, Ki. Tapi kebenaran Allah yang akan menghancurkan kebatilanmu. Ki Joyo tertawa panjang. Ha, ha, ha. Kau pikir doa-doa kecilmu bisa melawan ilmu ribuan jin yang kuperbudak? Kau masih hijau, nak. Dan malam ini, kau akan jadi tumbal berikutnya. Tantangan dibuka. Ki Joyo mengangkat tangannya. Seketika ayam hitam yang tergantung tadi menjerit,
darahnya muncrat ke tanah, membentuk simbol aneh berwarna merah menyala. Dari simbol itu, api hitam menjulang, membentuk makhluk besar menyerupai serigala dengan mata api. Arif menggenggam tasbih erat-erat. In lilhi wa in ilaihi rji'un, kalau ini yang harus kuhadapi, aku siap. Ia melangkah maju, cahaya dari mulutnya kembali menyala. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Makhluk serigala api hitam. Makhluk serigala yang muncul dari simbol darah itu melolong panjang. Tubuhnya besar, 2 kali tinggi manusia, dengan bulu hitam pekat yang seolah terbuat dari asap. Mata dan mulutnya berapi merah menyala. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, pepohonan di sekitar gubuk ikut merunduk, seolah takut. Arif berdiri tegak, menahan rasa gentar. Ia mengingat pesan gurunya di pesantren. Jangan pernah takut pada makhluk selain Allah. Rasa takutmu adalah makanan bagi jin. Ia menghela napas, mengangkat tangan, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang. Benturan pertama. Makhluk serigala api itu meloncat menerkam. Giginya terbuka lebar, siap mencabik Arif. Namun saat tubuhnya hampir menyentuh, Arif menghunus doa. Bismillah Allah selyawru ma ismihi syaiwen nefel ari wal fisam, wahuwa asamuel, al. Cahaya putih keluar dari tubuh Arif, menghantam serigala api itu. Makhluk itu menjerit, sebagian tubuhnya meleleh jadi asap. Tapi Ki Joyo tertawa keras. Hahaha, kau kira satu doa bisa menghancurkan juru penjagaku? Lihat ini, nak. Ki Joyo mencabut sebilah keris berkarat dari balik jubah. Keris itu berdarah, bukan darah biasa, tapi darah yang terus menetes seolah hidup. Dengan itu ia menusuk tanah, membuat simbol lain. Seketika, 2 bayangan besar menyerupai manusia tanpa kepala muncul dan berdiri di sampingnya. Perlawanan dengan doa. Arif mulai berkeringat. 3 makhluk mengerikan kini mengepungnya. Ia tahu, ini bukan lagi permainan. Ia menutup mata, mengatur napas, lalu bersujud sejenak di tanah. Dari sujud itu, ia melantunkan surah Al-Falaq dan An-Nas dengan penuh penghayatan. Saat kalimat terakhir terucap, cahaya biru kehijauan membentuk perisai di sekeliling tubuhnya. Bayangan manusia tanpa kepala itu menyeram, tapi tubuh mereka terbakar begitu menyentuh cahaya. Serigala api kembali melolong, menghembuskan api dari mulutnya. Api itu menghantam perisai, membuat tanah sekitar meledak, tapi cahaya doa tetap bertahan. Arif berdiri, wajahnya serius. Selama aku bersama Allah, tak ada satupun yang bisa mengalahkanku. Ki Joyo menunjukkan wajah asli. Marah karena makhluk ciptaannya mulai melemah, Ki Joyo membuka ikatan jubahnya. Dari tubuh kurusnya keluar asap hitam pekat. Kulitnya mulai retak, matanya semakin merah, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. Inilah wujud asliku, bocah santri. Aku bukan hanya dukun, aku adalah penguasa malam di desa ini. Ia merentangkan tangan, asap hitam mengepul ke arah Arif. Asap itu berisi bisikan-bisikan mengerikan, seolah ribuan suara setan berteriak bersamaan. Telinga Arif berdenging, dadanya sesak. Hampir saja ia terjatuh. Doa penentu. Arif mengingat wajah ibunya, mengingat suara gurunya, mengingat ayat yang selalu menjadi benteng terkuat. Alhun rusamui wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ia mengulanginya berkali-kali. Cahaya terang keemasan keluar dari dadanya, menembus asap hitam, menghantam Ki Joyo langsung. Ki Joyo menjerit keras. Serigala api roboh jadi abu, 2 bayangan tanpa kepala hancur jadi debu. Tubuh Ki Joyo terpental ke dinding gubuk, terbakar oleh cahaya itu. Ia meraung, matanya melemah, wajahnya meleleh seperti lilin tersiram api. Akhir pertarungan pertama. Arif terhuyung, tapi ia masih berdiri. Cahaya keemasan itu perlahan meredup. Ki Joyo terkapar, tubuhnya berasap, tapi bibirnya masih tersenyum miring. Bocah, kau pikir kau sudah menang? Hahaha, ini baru awalnya. Kau belum melihat kekuatan sebenarnya. Lalu tubuhnya berubah jadi asap hitam dan menghilang, meninggalkan tawa yang bergema di seluruh hutan. Arif terdiam, menggenggam tasbihnya erat. Ia sadar, pertarungan belum selesai. Yang barusan hanyalah ujian awal dari perang panjang melawan Ki Joyo. Desa yang tak tenang. Sejak pertempuran malam itu,
suasana desa Lembah Hitam tidak pernah sama. Meskipun makhluk gaib yang menyerang telah hilang, warga masih sering mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar tawa perempuan di tengah malam, ada pula yang melihat bayangan hitam berlari di antara pepohonan. Arif, meski tubuhnya masih lelah, merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Ia duduk di serambi musola kecil desa, berzikir dengan tasbih di tangannya. Seorang lelaki tua mendekat, Pak Karta, tetua desa. Wajahnya pucat, sorot matanya menyimpan ketakutan. Arif, kau harus tahu sesuatu. Ki Joyo bukan sekadar dukun sesat. Dia mendapatkan kekuatannya dari tempat terlarang. Sumur tua di pinggir hutan. Arif menoleh, menatap serius. Sumur tua? Apa maksudnya, Pak? Rahasia sumur tua. Pak Karta menelan ludah. Tangannya bergetar saat bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum kau lahir, ada seorang perempuan muda di desa ini. Cantik, tapi malangnya ia difitnah berbuat zina. Warga yang marah menyeretnya, lalu melempar tubuhnya ke dalam sumur di pinggir hutan, tanpa proses, tanpa bukti. Dia mati di sana, tapi arwahnya tidak pernah tenang. Sejak saat itu, sumur itu terlarang. Arif menghela napas dalam, hatinya perih mendengar kisah itu. Dan Ki Joyo menggunakan sumur itu? Pak Karta mengangguk cepat. Benar, dia sering terlihat di sana, membawa sesajen, darah ayam, dan kemenyan. Dari situlah ia memanggil arwah perempuan itu. Arwah itu kini jadi jin kuat yang selalu tertawa, tawa yang sering kau dengar. Langkah Arif. Malam itu, Arif bertekad menuju sumur tua. Ia membawa Al-Quran kecil di sakunya, tasbih peninggalan gurunya, dan sebotol air yang sudah didoakan. Langkahnya menyusuri hutan, diiringi suara jangkrik yang tiba-tiba hening ketika ia lewat. Semakin dekat, udara semakin dingin. Lalu, samar-samar ia mendengar tawa perempuan. Panjang, melengking, dan membuat bulu kuduk berdiri. Arif, suara itu tiba-tiba berbisik di telinganya, padahal tak ada siapapun di sekitarnya. Penampakan di sumur. Akhirnya ia tiba. Sumur itu tertutup semak, dindingnya berlumut, dan di sekitarnya tercium bau anyir darah. Tiba-tiba, sosok perempuan berambut panjang muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi hitam. Rambutnya menutupi sebagian wajah, kain putih lusuh membalut tubuhnya. Perempuan itu berdiri di bibir sumur, lalu perlahan tertawa. Hihihihi, sudah lama aku menunggu seseorang sepertimu, Arif. Arif terdiam, tubuhnya menegang. Ia tahu, inilah jin yang terikat di sumur tua. Dialog dengan arwah. Arif mencoba berbicara, suaranya tegas meski hatinya bergetar. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau menebar teror? Sosok itu mendekat, wajahnya makin jelas. Aku dulu manusia, aku dituduh, dipermalukan, dan dibuang ke sumur ini. Aku mati dengan penuh dendam. Ki Joyo membangunkanku, memberiku jalan untuk menuntut balas. Sekarang, aku tidak bisa pergi, aku terikat di sini. Dan semua orang desa ini akan merasakan sakit yang kualami. Arif menggenggam tasbihnya erat. Jika benar kau dizalimi, aku turut berduka. Tapi menebar teror bukan jalan keluar. Kau hanya terjebak tipu daya Ki Joyo. Sosok itu menjerit, suaranya berubah jadi teriakan gaib yang menggema di hutan. Diam, aku tak butuh belas kasihanmu, santri muda. Tawa mengguncang hutan. Tiba-tiba, tawa perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, menggema sampai pepohonan bergetar. Dari dalam sumur, asap hitam keluar, membentuk tangan-tangan besar yang mencoba meraih Arif. Arif langsung membaca doa perlindungan, suaranya lantang. Kul a'dzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Cahaya putih keluar, mematahkan tangan-tangan hitam itu. Namun suara tawa perempuan makin keras, seolah mengundang sesuatu yang lebih besar keluar dari dalam sumur. Arif sadar, ini baru permulaan. Bangkitnya kegelapan. Asap hitam semakin tebal keluar dari sumur. Bau anyir bercampur belerang menusuk hidung. Tangan-tangan gaib meraih pohon-pohon sekitar, meninggalkan bekas hangus. Sosok perempuan berambut panjang tadi tertawa keras, tubuhnya perlahan berubah semakin mengerikan, mata hitam pekat,
lidah panjang, kuku tajam. Ia melayang di udara, rambutnya bergerak seperti ular. "Arif, kau pikir ayat-ayatmu bisa menahanku? Aku lahir dari dendam, dan aku menguasai desa ini dengan darah." Arif menggenggam Al-Quran kecilnya erat. Nafasnya bergetar, tapi hatinya tak goyah. Ia tahu inilah ujian terbesarnya sejak pulang ke desa. Pertarungan dimulai. Makhluk itu menggeram, lalu mengirimkan gelombang angin hitam ke arah Arif. Pohon-pohon bambu berderak patah, tanah bergetar seperti gempa kecil. Arif melangkah mundur, menancapkan tongkat kayu kecil yang ia bawa, lalu mengangkat tangannya. Dengan suara lantang, ia membaca, "Al-Huwal ilha il-huwa al-ayul kaim." Begitu kalimat pertama ayat kursi terucap, udara bergetar. Angin hitam pecah, terdorong mundur. Sosok perempuan itu menjerit, menutup telinganya seolah telinganya terbakar. Langit yang bergetar. Arif terus melanjutkan bacaan, meski tubuhnya mulai gemetar. Setiap kata yang keluar dari lisannya seperti cahaya, menyambar kegelapan yang menyelimuti hutan. El teahudzuhu sinatun wail naum. Daun-daun bambu beterbangan, hewan malam berlarian, dan langit di atas hutan berkilatkan cahaya putih seolah petir turun tanpa suara. Makhluk itu menjerit makin keras, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dari mulutnya keluar suara bukan hanya satu, melainkan ratusan, teriakan perempuan, tangisan anak-anak, bahkan lolongan anjing. Puncak pertarungan. Ketika Arif sampai pada bagian terakhir, suaranya semakin lantang, penuh keyakinan. "Wa huwa al-aliyul am." Tiba-tiba cahaya putih menyambar dari Al-Quran di tangannya, menjulang ke langit seperti pilar cahaya. Seluruh hutan terang benderang seolah siang hari. Sosok perempuan itu berteriak terakhir kalinya sebelum tubuhnya pecah menjadi serpihan asap hitam, lalu tersedot kembali ke dalam sumur. Sumur itu sendiri berguncang hebat, seakan ingin menelan apapun di sekitarnya. Sunyi setelah pertarungan. Ketika semuanya mereda, Arif terduduk lemas. Nafasnya tersengal, keringat membasahi wajah. Hutan yang tadi riuh kini sunyi total, hanya suara jangkrik pelan yang terdengar kembali. Ia memandang sumur tua itu. Meski makhluk tadi telah diusir, Arif tahu sumur itu masih menjadi pintu bagi kegelapan. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah desa ini dari tipu daya setan. Jangan biarkan kezaliman masa lalu terus menghantui kami." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, tawa perempuan tidak lagi terdengar di desa Lembah Hitam. Fajar yang mencekam. Pagi itu, desa Lembah Hitam terasa lebih hening daripada biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti sawah, seolah-olah malam penuh teror belum benar-benar pergi. Warga mulai keluar rumah dengan wajah pucat, masih trauma oleh kejadian semalam. Arif berdiri di tepi sumur tua. Matanya sembab, tapi tekadnya tidak padam. Ia meraba bibir sumur yang retak. Masih ada bau anyir menusuk, meski sosok perempuan itu sudah dikalahkan. "Ini belum selesai," gumamnya. Di sekitar sumur, tanah berbekas seperti jejak kaki. Tapi anehnya, jejak itu bukan kaki manusia biasa, lebih besar, dengan jari-jari panjang mencengkeram tanah. Bekas itu bergerak ke arah hutan yang lebih dalam. Arif mengikutinya. Jejak yang menggiring. Jejak itu melintasi kebun bambu, menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati warga. Sesekali, ia melihat kain putih sobek tersangkut di ranting, bau dupa terbakar, dan sisa sesajen berupa bunga layu serta potongan ayam. Arif berhenti di sebuah batu besar yang ditutupi lumut. Di sana ada tulisan merah menyerupai huruf Jawa kuno, tapi bercampur simbol aneh. Ia mengenalinya, mantra pengikat. "Ini pekerjaan dukun," desisnya. Tangannya meraba batu itu, lalu ia membaca Al-Fatihah pelan. Tulisan merah itu mulai pudar, lalu lenyap tertiup angin. Desa yang berbisik. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Pak Lurah yang sudah menunggunya di tepi hutan bersama beberapa warga. Wajah mereka tegang. "Arif, apa yang kau temukan?" tanya Pak Lurah. Arif menunduk sejenak, lalu menjawab mantap. "Semua ini bukan hanya ulah makhluk gaib. Ada manusia yang memeliharanya." Jejaknya mengarah ke satu nama, Ki Joyo. Warga terdiam. Beberapa saling berpandangan, wajah mereka ketakutan. Seorang ibu berbisik lirih,
Astagfirullah, aku pernah lihat Ki Joyo malam-malam di dekat sumur itu, membawa dupa dan kendi. Pak Lurah menghela napas berat. Kami sudah lama curiga, tapi tak ada yang berani menegurnya. Siapapun yang melawan Ki Joyo, pasti celaka. Arif mengepalkan tangannya. Kalau begitu, biarkan aku yang menemuinya. Menuju gubuk sang dukun. Sore menjelang ketika Arif mengikuti jejak itu semakin dalam. Hutan makin pekat, cahaya matahari terhalang pohon-pohon raksasa. Suasana mencekam, suara burung gagak sesekali terdengar. Akhirnya, ia tiba di sebuah gubuk reot berdinding anyaman bambu, dikelilingi pohon besar yang menjulang. Dari dalam, tampak asap tipis mengepul, bau dupa bercampur kemenyan menyengat. Arif berdiri di depan gubuk itu, dada berdegup kencang. Dari dalam terdengar suara laki-laki tua melantunkan mantra dengan bahasa aneh. Suaranya serak, berat, dan terasa menggema di udara. Jadi disinilah semua bermula, bisik Arif. Pertemuan pertama. Pintu gubuk tiba-tiba berderit terbuka. Sosok Ki Joyo muncul, seorang pria tua berambut putih kusut, matanya merah seperti tidak pernah tidur, kulitnya pucat kekuningan. Di tangannya ada tongkat kayu hitam berukir kepala ular. Ia tersenyum sinis melihat Arif. Ah, santri muda yang sok berani. Jadi kau yang mengusir peliharaanku dari sumur semalam? Arif menatap tajam. Bukan aku yang berani, tapi ayat-ayat Allah yang membuatmu takluk. Hentikan semua perbuatanmu, Ki Joyo. Kau menjerumuskan desa ini ke dalam kegelapan. Ki Joyo tertawa panjang, keras, hingga suara burung di hutan beterbangan. Kau pikir bisa menghalangi aku, bocah? Aku sudah bersekutu dengan mereka puluhan tahun. Kau bukan apa-apa di mataku. Arif tidak mundur. Tangannya menggenggam Al-Quran kecil di saku bajunya. Ia tahu, pertempuran yang lebih besar akan segera dimulai. Langkah ke dalam gubuk. Arif menatap Ki Joyo dengan sorot mata tajam. Angin sore bertiup dingin, dedaunan bergetar, seolah alam ikut merasakan ketegangan di antara mereka. Ki Joyo tersenyum tipis, lalu berbalik masuk ke dalam gubuknya tanpa menutup pintu. Masuklah, bocah pesantren, katanya dengan suara serak. Lihatlah dunia yang tidak pernah diajarkan gurumu. Arif ragu sejenak, tapi keyakinannya lebih kuat. Dengan membaca basmalah dalam hati, ia melangkah masuk. Isi gubuk yang mengerikan. Begitu masuk, hawa di dalam gubuk terasa berbeda. Udara pengap bercampur bau amis dan kemenyan yang menyengat. Ruangan sempit itu penuh benda-benda aneh. Tengkorak manusia berjejer di rak bambu, sebagian masih ada bekas rambut menempel. Kendi tanah liat berisi cairan merah pekat. Patung kecil berbentuk makhluk menyeramkan, wajahnya setengah manusia setengah binatang. Di tengah ruangan, sebuah tikar pandan dipenuhi sesajen, bunga melati layu, dupa menyala, dan seekor ayam hitam yang masih hidup terikat di sana. Arif menahan napas. Hatinya berdesir ngeri. Ia tahu praktik syirik macam ini sudah kelewat batas. Ritual hitam. Ki Joyo duduk bersila di depan sesajen, mengambil pisau kecil berkilat. Ia menatap ayam hitam itu, lalu mulai melantunkan mantra dengan bahasa campuran Jawa kuno dan bahasa asing yang tak dimengerti. Wahai penguasa malam, wahai roh leluhur, minumlah darah ini sebagai persembahanku. Dengan cepat, ia menyayat leher ayam itu. Darah segar memancar, menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Ki Joyo mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, lalu menggambar simbol-simbol aneh di lantai. Arif langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang. Di sudut ruangan, bayangan bergerak-gerak seakan hidup, seperti ada sosok hitam menunggu dipanggil. Benturan dua dunia. Arif tak tahan lagi. Ia mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Suara ayat suci itu bergema di ruangan kecil, bertabrakan dengan mantra Ki Joyo. Ki Joyo mendengus, matanya merah menyala. Berani sekali kau mengganggu ritualku. Bayangan di sudut ruangan tiba-tiba menjelma menjadi sosok tinggi besar, tubuhnya gelap pekat dengan wajah menyerupai kera hitam. Makhluk itu meraung keras hingga gubuk bergetar. Arif melangkah maju, dadanya berdebar, tapi lisannya tetap melantunkan ayat-ayat Allah. Al-Quran kecil di tangannya bergetar, memancarkan cahaya samar.
Makhluk itu mundur sedikit, meraung kesakitan. Tapi Ki Joyo semakin beringas, mencelupkan seluruh tangannya ke dalam darah ayam lalu mengusap wajahnya sendiri. Wajahnya tampak lebih menyeramkan, seolah bukan manusia biasa. "Bocah, kalau kau tak segera pergi, roh ini akan meremukkan tulangmu," teriaknya. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Arif menatapnya dengan tegas. "Selama aku masih berdiri, aku takkan biarkan kesyirikanmu merajalela. Kau pikir darah ayam bisa melindungimu? Lihatlah, hanya cahaya Allah yang mampu menundukkan kegelapan." Ia terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, semakin keras, semakin yakin. Suasana ruangan semakin panas, suara dentuman seperti guntur terdengar meski langit di luar masih cerah. Ki Joyo terhuyung. Makhluk hitam itu menjerit panjang, tubuhnya seperti terbelah dua oleh cahaya yang keluar dari bacaan ayat. Arif tahu, ini baru awal pertarungan. Kegelapan menelan gubuk. Suasana gubuk Ki Joyo makin mencekam. Sesaat setelah makhluk hitam itu terbelah cahaya bacaan Arif, ruangan seakan kehilangan udara. Api dupa padam satu persatu, meninggalkan asap pekat berputar seperti pusaran. Ki Joyo terdiam sejenak. Tubuhnya gemetar, lalu ia mendongak ke langit-langit gubuk yang reot. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara tawa panjang. "Hahaha, hahaha." Tawa itu menggema, tak seperti suara manusia biasa. Dalam tawa itu terdengar suara lain, lebih berat, lebih dalam, seolah berasal dari perut bumi. Wajah yang bukan lagi manusia. Arif merapatkan Al-Quran kecil ke dadanya. Matanya menajam. Ki Joyo kini tampak berbeda. Wajahnya mulai berubah, kulitnya menghitam, urat-urat menonjol di pelipisnya. Matanya bukan lagi merah, melainkan kuning menyala seperti bara. "Bocah pesantren," katanya dengan suara ganda, seperti ada dua makhluk berbicara dalam satu tubuh. "Kau pikir bisa menghentikan sesuatu yang telah kuikat dengan darah dan janji? Aku sudah menyerahkan jiwaku, dan imbalannya adalah kekuatan." Ia merentangkan tangan, dan dari telapak tangannya keluar ular-ular kecil berwarna hitam, merayap cepat menuju Arif. Serangan ular hitam. Arif melangkah mundur, tapi ular-ular itu bergerak begitu cepat. Ia segera mengangkat tangannya, melantunkan ayat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. "A'udzu billahi min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab." Begitu ayat itu dibacakan, ular-ular hitam itu terpanggang seketika, tubuhnya meletus menjadi asap hitam berbau busuk. Namun dari tubuh Ki Joyo, ular-ular lain terus bermunculan, seolah tak ada habisnya. Dan di tengah semua itu, Ki Joyo kembali tertawa. Tawa yang semakin keras, semakin menusuk telinga. Tawa yang mengguncang jiwa. Tawa Ki Joyo bukan tawa biasa. Setiap kali ia tertawa, Arif merasakan kepalanya berdenyut hebat, seakan ada suara-suara yang mencoba masuk ke dalam pikirannya. "Bergabunglah denganku, Arif." Suara Ki Joyo terdengar bagai bisikan di telinga Arif meski jarak mereka masih beberapa langkah. "Kau punya ilmu. Kau punya kekuatan doa. Bayangkan jika kita satukan, kau bisa jadi raja atas manusia dan jin." Arif menggertakkan giginya. "Aku takkan pernah berpihak pada setan. Lebih baik aku mati, daripada hidup menodai agamaku." Ia menutup telinganya dengan kedua telapak tangan, lalu berteriak lantang, membaca ayat kursi sekali lagi. Benturan yang menggelegar. Begitu ayat kursi menggema, lantai gubuk bergetar. Sesajen berhamburan, tengkorak-tengkorak jatuh dari rak, sebagian retak. Ular-ular hitam meledak satu persatu. Ki Joyo meringis, wajahnya makin mengerikan. Tapi bukannya gentar, ia malah semakin terbahak-bahak. "Bagus, bagus, bocah," ia menjerit di sela tawanya. "Semakin kuat kau melawan, semakin besar kekuatan yang bisa kupanggil. Hahaha." Di luar gubuk, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pohon-pohon bambu bergesekan keras, seperti ribuan suara orang berbisik. Langit sore mendadak gelap, meski matahari belum terbenam. Arif tahu, Ki Joyo belum mengeluarkan segalanya. Tawa itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Gelap menyelubungi. Langit di atas desa lembah hitam mendadak pekat. Angin menderu, menerbangkan debu dan dedaunan kering. Dari arah gubuk Ki Joyo, suara tawa menyeramkan masih bergema,
menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Arif berdiri tegak, meski tubuhnya mulai lelah. Ia merapatkan pecinya, menggenggam erat mushaf kecil di tangannya. "Ya Allah, kuatkan hamba MU ini," bisiknya lirih. Ki Joyo melangkah mundur ke tengah gubuk, matanya menyala liar. Tangan kanannya menggoreskan garis darah di lantai tanah dengan sebuah pisau kecil. Lalu ia membaca mantera dengan bahasa aneh, bukan bahasa Jawa, bukan Arab, melainkan bunyi yang terdengar seperti raungan binatang. Kemunculan sang anjing hitam. Tanah di garis itu mendadak retak. Dari celahnya, asap pekat berwarna merah darah keluar. Suara erangan muncul, semakin lama semakin jelas, suara binatang lapar. Dan dari retakan itu, muncullah seekor anjing hitam sebesar kerbau. Matanya merah menyala, giginya panjang seperti belati, air liurnya menetes hitam pekat. Bulunya kasar, tubuhnya berbau busuk seperti bangkai yang sudah berhari-hari. "Pergilah, penjagal iman itu di depanmu," teriak Ki Joyo sambil menunjuk Arif. Anjing hitam itu menyala, tapi suaranya bukan sekadar gonggongan. Suara itu terdengar seperti ribuan orang menjerit kesakitan sekaligus. Pertarungan dimulai. Arif menahan rasa gentar. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya berusaha tetap teguh. Ia segera berdiri tegap, lalu membaca doa perlindungan. "Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim." Anjing hitam itu melompat, cakarnya mencabik udara, hampir menyentuh wajah Arif. Namun sebelum kuku setan itu mengenai kulitnya, cahaya putih berkilau keluar dari doa yang ia ucapkan. Anjing itu terhempas ke dinding gubuk, tapi langsung bangkit kembali. Kali ini, ia bergerak lebih puas. Lidah panjangnya melayang, hampir mengenai kaki Arif. Ayat versus mantera. Arif membuka musyafnya, membacakan ayat kursi dengan suara lantang. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Setiap kalimat ia ucapkan, ruangan berguncang, seakan ada kekuatan yang menabrak tubuh makhluk itu. Namun Ki Joyo juga tidak tinggal diam. Ia kembali merapal mantera, tubuhnya bergetar seperti kesurupan. Semakin keras Arif membaca, semakin keras pula Ki Joyo memekik. Dan anjing hitam itu, bukannya melemah, malah semakin menggila. Matanya membesar, giginya semakin panjang, tubuhnya makin bengkak seakan disiram kekuatan baru. Guncangan iman. Arif hampir goyah. Nafasnya tersengal, peluh bercucuran. "Ya Allah, hamba lemah, tapi Engkau maha kuat," bisiknya. Anjing itu kembali melompat, dan kali ini, ia berhasil menyentuh bahu Arif dengan cakarnya. Robeklah kain baju koko putihnya. Arif terhuyung, mushaf kecilnya hampir terlepas. Ki Joyo tertawa terbahak-bahak, suaranya bersahut-sahutan dengan gonggongan setan itu. "Hahaha, kau lihat, bocah? Imanmu akan habis dicabik malam ini." Tapi di tengah rasa sakit dan ketakutan, Arif memejamkan mata sejenak. Ia mengingat wajah ayahnya yang wafat, guru-gurunya di pesantren, dan doa-doa malam yang pernah ia panjatkan. Lalu dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna syalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Benturan cahaya dan kegelapan. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Dari tubuh Arif, cahaya putih memancar begitu kuat hingga memenuhi gubuk. Anjing hitam itu menjerit, tubuhnya terbakar seperti disiram api dari dalam. Ki Joyo yang masih merapal mantera ikut terhempas ke tanah, wajahnya terpanggang cahaya itu. Ia meraung, "Tidak, ini tidak mungkin. Ilmu darahku tidak mungkin kalah hanya oleh doa." Anjing hitam itu menggelepar, tubuhnya meledak menjadi abu hitam. Ruangan berguncang, dinding gubuk retak. Bau bangkai bercampur belerang memenuhi udara. Arif terhuyung, hampir roboh, tapi ia tetap bertahan. Ia tahu, meski anjing itu hancur, pertempuran belum berakhir. Ki Joyo masih ada di depannya, dan kini wajah sang dukun terlihat lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Hening yang mencekam. Setelah anjing hitam raksasa itu hancur menjadi abu, gubuk tua Ki Joyo seakan diselimuti keheningan. Namun keheningan itu bukanlah ketenangan. Justru sebaliknya, udara terasa berat, bau busuk semakin menusuk hidung, dan hawa panas bercampur dingin menusuk tulang. Arif berdiri dengan tubuh gemetar.
Nafasnya memburu, luka di bahunya masih terasa perih akibat cakaran setan tadi. Tapi sorot matanya tetap teguh. Mushaf kecil di tangannya masih ia genggam erat, bagai senjata terakhir yang tak boleh jatuh. Di hadapannya, Ki Joyo berdiri terhuyung. Namun wajah dukun tua itu semakin mengerikan. Matanya merah, kulitnya mengelupas, dan urat-urat di wajahnya menonjol keluar seakan hendak meledak. "Bocah, kau pikir doa-doa itu bisa menghancurkan aku? Aku sudah bersatu dengan darah. Aku tidak bisa mati hanya karena ayat-ayatmu," raung Ki Joyo dengan suara parau yang bercampur seperti seruan ribuan suara lain. Doa yang membelah sunyi. Arif memejamkan mata sejenak, lalu berlutut. Ia tahu, tenaganya hampir habis. Namun ia juga sadar, kekuatan sejati bukan datang dari otot atau ilmu duniawi, melainkan dari keyakinan pada Allah. Dengan suara serak tapi penuh keteguhan, Arif membaca, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mola'a wa ni'man nasyir." Begitu kalimat itu terucap, angin kencang tiba-tiba berhembus. Dari celah-celah gubuk yang reot, udara masuk berputar, membuat debu dan abu anjing hitam tadi beterbangan. Angin itu semakin lama semakin kuat, hingga terdengar seperti deru ribuan pasukan yang datang dari segala penjuru. Tumbangnya mantera hitam. Ki Joyo mencoba melawan. Ia memburatkan darah dari lengannya, lalu menggambar simbol di udara. Dari simbol itu, muncul kilatan api hitam yang hendak menyambar Arif. Namun begitu api itu mendekat, angin yang berputar di sekitar Arif berubah menjadi pusaran cahaya. Api itu padam seketika, lenyap tertiup doa yang ia ucapkan. "Tidak, tidak mungkin. Ini bukan kekuatanmu sendiri, siapa yang membantumu?" Ki Joyo meraung, matanya terbelalak. Arif berdiri lagi, tubuhnya goyah tapi suaranya semakin lantang. Ia melanjutkan membaca, "La haula wa la quwata illa billahil aliyil azhim." Begitu ayat itu keluar dari bibirnya, angin yang berputar semakin kencang. Dinding gubuk retak, atap rumbia beterbangan, dan tanah di bawah kaki Ki Joyo berguncang. Dukun tersungkur. Ki Joyo terhempas ke tanah, tubuhnya terbakar cahaya yang berputar bersama angin. Ia mencoba merangkak, tapi kakinya seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. "Arg, tidak. Aku belum kalah. Aku masih punya ilmu, aku." Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, angin itu berubah menjadi teriakan ribuan doa. Suara ayat-ayat yang tak terucap oleh manusia biasa, seakan seluruh langit ikut melantunkan bersama Arif. Wajah Ki Joyo terdistorsi, separuh tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Ia menjerit sekeras-kerasnya, lalu tubuhnya terbelah menjadi asap hitam pekat yang langsung tersapu angin. Keheningan kembali. Ketika angin itu akhirnya reda, gubuk Ki Joyo sudah hancur rata dengan tanah. Hanya tersisa tanah basah bercampur darah hitam, berbau busuk menyengat. Arif terduduk lemas. Keringat bercucuran, tubuhnya nyaris tak sanggup bergerak. Namun di tengah rasa sakit itu, ia merasa damai. Ia menatap langit yang mulai cerah kembali. Bintang-bintang bermunculan, seakan ikut menyaksikan pertarungan iman yang baru saja usai. "Alhamdulillah, Engkau menolong hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah," bisiknya lirih. Sisa malam yang panjang. Arif masih duduk di tanah, tubuhnya gemetar kelelahan. Pertarungan dengan Ki Joyo sudah berakhir, namun udara malam itu belum sepenuhnya tenang. Angin masih berhembus aneh, seakan membawa bisikan-bisikan samar yang menusuk telinga. Ia meraih tas kecilnya, mengambil botol air mineral yang sebelumnya sudah ia bacakan doa, lalu meneguknya sedikit untuk mengembalikan tenaga. Matanya memandang sekitar. Gubuk Ki Joyo telah rata dengan tanah, tapi aura kegelapan masih menempel di sekitarnya. Belum selesai, gumamnya lirih. Suara jeritan di kebun bambu. Tiba-tiba, dari arah kebun bambu di belakang reruntuhan, terdengar jeritan melengking, seperti suara perempuan menangis bercampur tertawa. "Arif, kau kira kau bisa menghapus warisan Ki Joyo begitu saja?" Suara itu menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Dari antara batang-batang bambu yang berayun tertiup angin, tampak bayangan-bayangan hitam bergerak lincah, melompat-lompat dari satu batang ke batang lain. Mereka bukan manusia. Tubuhnya tipis seperti asap, matanya merah menyala, dan mulutnya menganga dengan gigi panjang runcing.
Arif berdiri pelan, menggenggam mushaf kecilnya kembali. Jadi kalian, sisa-sisa makhluk piaraan dukun itu. Pengikut Ki Joyo yang gentayangan. 3 makhluk hitam keluar dari kegelapan bambu, menampakkan diri. Suara mereka parau, bercampur seperti orang menjerit kesakitan. Kami adalah penjaga Ki Joyo. Kami tidak akan mati hanya karena kau mengalahkan tuan kami. Mereka merangkak cepat, seperti laba-laba besar, lalu melingkari Arif. Tanah di sekitar tempat itu bergetar, dan hawa dingin semakin menusuk tulang. Arif menarik nafas panjang. Ia membuka mushaf dan mulai melantunkan ayat Al-Kursi dengan suara lantang. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Begitu ayat itu terdengar, makhluk-makhluk itu menjerit keras, telinga mereka seakan terbakar. 2 di antaranya langsung melompat ke udara, tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang hilang tertiup angin. Namun, 1 makhluk yang paling besar, dengan tubuh tinggi menjulang dan kepala menyerupai kerbau, masih bertahan. Pertarungan di tengah pusaran doa. Makhluk itu meraung keras. Suaranya mengguncang tanah, membuat dedaunan berguguran. Ia maju, menghantam tanah dengan lengannya, hingga tercipta retakan di sekitar Arif. Arif mundur beberapa langkah, lalu mengangkat botol air doa yang masih tersisa. Dengan keberanian yang tersisa, ia memercikkan air itu ke arah makhluk tersebut sambil membaca. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ema asmihi saywen fil ardi wala fisamai wa huwa asamiwal alim. Air itu mengenai dada makhluk kerbau itu, langsung menimbulkan asap putih. Jeritannya melengking panjang, seakan seluruh hutan mendengar. Ia menggelepar, tubuhnya terbakar dari dalam. Mata merahnya berubah menjadi abu-abu, sebelum akhirnya pecah menjadi debu yang lenyap diterbangkan angin malam. Ketenangan sementara. Ketika makhluk terakhir itu lenyap, kebun bambu menjadi sunyi kembali. Hanya suara jangkrik yang terdengar, seakan semua kembali seperti biasa. Arif terduduk lemas di tanah, pandangannya menatap bulan yang mulai condong ke barat. Malam hampir usai. Namun hatinya sadar, perjuangan ini baru langkah awal. Warisan ilmu hitam Ki Joyo mungkin sudah terkubur, tapi benih ketakutan dan pengaruhnya masih menempel di sebagian warga. Itu harus ia hadapi dengan cara lain, bukan lagi hanya pertempuran dengan makhluk gaib, melainkan juga dengan hati manusia. Ya Allah, kuatkan aku, karena ternyata perannya masih panjang. Kembali ke pusat reruntuhan. Usai makhluk-makhluk hitam itu binasa, Arif berdiri dengan langkah gontai. Tubuhnya masih lemas, tapi hatinya terdorong untuk memastikan sesuatu. Ia kembali menuju reruntuhan gubuk Ki Joyo, yang kini hanya menyisakan arang, abu, dan sisa kayu hangus. Namun, di tengah reruntuhan itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah tubuh tergeletak, Ki Joyo. Bukan abu, bukan bayangan. Tubuhnya nyata, meski penuh luka dan gosong terbakar. Wajahnya pucat, keriputnya semakin jelas, dan matanya masih setengah terbuka. Arif menggenggam musyafnya erat. Jadi, kau masih hidup. Dukun yang terjebak antara nyawa dan neraka. Ki Joyo tersenyum miris. Bibirnya pecah-pecah, namun suara seraknya masih terdengar. Anak muda, kau memang kuat, doa-doamu menusuk seperti pedang. Tapi, ia terbatuk keras, darah hitam mengalir dari mulutnya. Aku belum sepenuhnya kalah. Ilmu yang kuserap, tak bisa kau hapus begitu saja. Tubuhnya bergetar, seakan ada sesuatu dari dalam yang masih mencoba keluar. Arif bisa melihat, dari pori-pori Ki Joyo, asap hitam berusaha merembes, tapi tak bisa keluar sepenuhnya. Itu berarti tubuh Ki Joyo masih menjadi wadah dari sebagian besar kekuatan gaibnya. Kalau aku mati sekarang, kekuatanku akan menyebar, mencari wadah baru, mungkin salah satu warga desamu. Ia tertawa pelan, meski suaranya lemah. Arif dihadapkan pilihan berat. Arif terdiam, hatinya dilanda dilema. Jika ia biarkan Ki Joyo mati begitu saja, kekuatan itu bisa menyebar, menjadi ancaman baru bagi desa. Namun jika ia mencoba menyelamatkannya, Ki Joyo bisa saja kembali menggunakan ilmunya untuk berbuat jahat. Engkau harus memilih dengan hati-hati, anak pesantren, kata Ki Joyo, suaranya penuh sinis. Bunuh aku, atau rawat aku. Apapun pilihanmu, tetap ada risiko.
Arif menggenggam botol air doa yang masih tersisa sedikit. Ia menutup mata, memohon petunjuk. Hatinya berbisik, tidak ada yang lebih kuat dari kalimat Allah. Ritual pemurnian. Arif duduk bersila di samping tubuh Ki Joyo. Ia mulai melantunkan surah Yasin dengan suara pelan tapi mantap. Suasana sekitar berubah hening, bahkan angin malam terasa berhenti sejenak. Ki Joyo meronta, tubuhnya kejang-kejang. "Berhenti, kau membakarku, kau akan menghancurkan jiwaku." Namun Arif terus melantunkan ayat demi ayat. Air doa ia percikkan ke tubuh dukun itu, hingga asap putih mengepul dari seluruh pori-porinya. Ki Joyo menjerit, jeritannya kali ini lebih menyayat dari makhluk gaib manapun sebelumnya. Seperti jeritan orang yang melihat neraka di depan mata. "Jiwa-jiwaku, pengikut-pengikutku, semua lenyap." Tubuhnya merosot, matanya mendelik, dan napasnya terhenti. Kini ia benar-benar mati, bukan hanya sebagai manusia, tapi juga sebagai dukun yang telah mengikat dirinya dengan kegelapan. Hanya raga yang tersisa. Setelah ayat terakhir selesai, tubuh Ki Joyo tampak tenang. Tak ada lagi asap, tak ada lagi aura hitam. Yang tersisa hanyalah raga renta seorang kakek desa. Arif menunduk, merasakan kelegaan sekaligus kesedihan. Inilah akibat dari ilmu yang disalahgunakan, akhir hidup yang penuh siksa. Ia lalu menutup mata Ki Joyo dengan tangannya, kemudian berdiri. Meski musuh besar telah binasa, Arif tahu perjalanan ini belum usai. Warga desa masih perlu dibersihkan dari sisa-sisa pengaruh Ki Joyo, dan itu akan jadi tugasnya selanjutnya.